Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maula Ibrahim dari kelas 34 nomor 5. Halo teman-teman. Pada hari ini saya akan membagi tips untuk teman-teman untuk mengisi waktu di masa pandemi ini. Kita tahu, pandemi ini membuat kita selama 9 bulan tidak bisa keluar rumah. Apalagi sekolah, kita harus belajar daring. Tentu membuat sebagian anak-anak untuk memahami konsep belajar daring itu. Maka dari itu, kali ini saya akan meng-share mengisi waktu luang di masa pandemi. Yang pertama, kita menanam kangkung dengan wakul secara hidroponik. Yang kedua, kita menanam bawang merah dari gelas teh poci bekas. Yang ketiga, kita menanam sawi dari botol air mineral secara hidroponik. Yang keempat, kita membuat tempat bakar untuk ubi jala rambat dari kaleng bekas. Baiklah, yang pertama, kita akan menanam kangkung. Teman-teman, apakah kalian mengenal kangkung? Ya, kangkung yang biasanya dimasak untuk sayur asam atau tumis kangkung dan lain-lainnya. Pada kali ini, kita akan menanam kangkung dengan cara hidroponik. Ingin tahu caranya, alat dan bahannya? Mari kita simak. Untuk alatnya, kita perlu wakul atau seperti baskom tapi berlubang. Lalu kita perlu wadah. Kita bisa menggunakan wadah cat atau wadah kaleng, begitulah. Lalu kita perlu air, tentunya biji kangkung, tisu, penutup atau bisa menggunakan yang lainnya. Dan juga ini sebenarnya pupuk, tapi ini bisa kita sebut nutrisi A dan nutrisi B. Untuk cara pembuatannya adalah kita kasih air secukupnya hingga sampai ke ujung wakul. Nah, kita kasih air secukupnya. Lalu kita taruh tisu pada permukaan wakul. Setelah itu, kita menyamai untuk biji kangkungnya. Kita taruh ke dalam air. Kita pilih biji kangkung yang tidak mengambang, karena yang mengambang itu biasanya kualitasnya itu tidak bagus. Jadi kita buang. Setelah menemukan biji kangkung yang tidak mengambang, kita taruh di dalam sini. Nah, kita sekarang ratakan. Setelah kita ratakan, kita tutup dengan penutup atau kali ini saya akan menggunakan kertas. Nah, lalu kita taruh di tempat yang gelap. Kita bisa taruh di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita tunggu 3 hari. Beginilah hasil kangkung yang telah berusia 5 hari. Baiklah, yang kedua. Teman-teman, apakah kalian tahu ini adalah apa? Ya, ini adalah bawang merah. Apakah kalian tahu ini adalah apa? Ya, ini adalah bayam merah. Kita tahu biasanya
Jika bawang ini biasanya digunakan untuk ibu kita untuk memasak sesuatu, ataupun juga bayam ini biasanya digunakan untuk memasak sayur bayam atau sayur bening dan lain-lainnya. Nah, pada kali ini saya akan memberi kalian cara untuk menanam bawang. Nah, untuk itu kita memerlukan alat dan bahannya. Yang pertama, kita memerlukan pisau seperti ini. Lalu kita memerlukan telenan. Yang ketiga, kita memerlukan tentunya bawangnya. Lalu kita memerlukan gelas bekas. Kita memerlukan gunting, dan juga ini biji dari biji bayam, dan juga pupuk komposnya. Langkah yang pertama, kita perlu menggunting bagian bawah gelas. Nah, ini. Setelah itu kita isi dengan pupuk kompos. Hingga seperti ini. Lalu kita taruh dulu. Kita potong bawangnya bagian ujungnya saja. Bagian ujung seperti ini. Nah, lalu kita tanam. Kita tanam seperti ini. Nah, begitu pula dengan untuk bawang merah ini. Ini kok bayam merah. Kita juga memerlukan, kita harus menggunting gelas ini dulu. Gunting cukup 1 lubang atau 2 pun boleh. Setelah itu kita berikan pupuk kompos hingga seperti ini telah terisi. Lalu kita ambil biji-bijinya, karena ini sudah ada tersedia. Kita taburi saja. Nah, 1 atau 2 pun cukup. Setelah itu kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari. Beginilah hasil dari sawi yang berumur 5 hari, bawang yang berumur 2 minggu, dan juga bayam merah yang berumur 5 hari. Silakan mencoba. Baiklah, yang ketiga. Teman-teman, apa kalian tahu ini? Ya, ini adalah bibit sawi yang biasanya jika kita tanam, ini akan tumbuh menjadi sawi yang besar yang bisa dimasak untuk sop dan lain-lainnya. Nah, pada kali ini kita akan menanam sawi dengan botol air mineral dengan teknik cara hidroponik. Nah, untuk alat dan bahannya adalah gergaji, botol air mineral bekas, wadah, gunting, pulpen, gelas ukur, nutrisi A dan nutrisi B. Untuk ini rockwool dan juga air secukupnya. Nah, untuk langkah yang pertama adalah kita ambil rockwool seukuran seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita potong dengan gergajinya, tapi jangan sampai terpotong. Jadi kita perlahan memotongnya, jangan sampai terpotong sepenuhnya. Setelah itu kita potong lagi seperti ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita taruh di wadah seperti ini yang telah terisi air. Nah, setelah itu kita bilasi dengan air juga. Setelah terbilas semuanya, kita ambil bibit sawinya,
Nah, kita taruh di sini dulu. Lalu kita gunakan pulpen bekas seperti ini. Sebelum itu kita harus menusuk atau melubangi rockwool ini dulu. Setelah dilubangi seperti ini, kita baru ambil bibit sawinya. Kita ambil 2 atau 3 pun tidak apa-apa. Nah, setelah rockwoolnya dilubangi dan juga telah terisi bibit sawinya, langkah seterusnya adalah kita harus menggunakan botol ini dan juga kita harus melubangi atau menggunting bagian seperti ini. Bagian sebelah sini botol air mineral kita gunting. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita nanti akan jadikan seperti ini. Untuk sebelum itu kita harus meracik pupuknya terlebih dahulu. Nah, untuk meracik pupuknya kita harus menggunakan rumus 1 liter air dicampurkan 5 ml nutrisi A dan juga 5 ml nutrisi B. Untuk itu mari kita buat. Nah, ini seperti ini cukupnya hanya 500 ml, jadi kita perlu sebanyak 2 kali. Nah, segini pun sudah 1 liter atau 1000 ml, kita campur dengan 5 ml nutrisi A. Juga 5 ml nutrisi B. Setelah itu, kita taruh air ini yang telah berisi pupuknya ke dalam botol air mineral. Kita taruhnya sebanyak ini, setidaknya cukup sampai seperti ini. Telah terisi segini. Setelah itu kita tunggu rockwoolnya ini sampai 5 hari. Setelah kita tunggu selama 5 hari atau bibit sawinya telah berusia 5 hari, kita taruh di dalam botol air mineral seperti ini. Nah, jadi pupuk airnya harus menyentuh rockwoolnya. Nah, beginilah cara menanam sawi dengan teknik hidroponik. Nah, setelah itu kita pindahkan bibit sawi atau yang telah berkecambah yang mempunyai 4 daun ke media yang terisi pupuk. Nah, seperti itu. Teman-teman, apakah kalian tahu ini apa? Ya, ini adalah ubi jalar Cilembut. Apakah kalian tahu jika ini dibakar rasanya itu sangat enak? Nah, kalian tahukah cara pembakarannya? Jika kalian belum tahu, simak video berikut ini. Untuk alat dan bahannya cukup sederhana. Kita perlukan kaleng bekas seperti ini, palu, paku, batu kali, dan tentunya ubi jalar.
jalar Cilembu. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, kita lubangi bagian tengah penutup tenggul ini atau penutup kaleng. Setelah itu, kita masukkan batu kali ini ke dalam kaleng ini. Setelah dimasukkan batu kali, kita masukkan semua ubi jalar Cilembu ini. Setelah itu kita tutup. Lalu kita bawa ke kompor dan kita bakar selama 20 menit. Lalu kita bakar di kompor. Kita tunggu selama 20 menit. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke? Setelah membakar selama 20 menit, kita matikan. Nah, kita tunggu hingga ini agak mendingin dulu hingga bisa dipegang, oke? Setelah kita tunggu beberapa menit hingga agak dingin, kita buka. Nah, sudah tercium bau-bau madunya, guys. Nah, kita tunggu hingga dingin dulu, lalu kita potong. Nah, hasilnya jika telah dibakar atau telah matang. Mari kita potong. Nah, inilah hasilnya. Wow. Rasanya rasa madu, harum. Sekian yang dapat saya share kepada teman-teman. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.